Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Murni dalam rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang. Data inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen atau IHK pada barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk pada periode tertentu. Data inflasi merupakan indikator ekonomi strategis yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan para pelaku usaha. Dengan memahami inflasi, kita dapat mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap dampak dari kenaikan harga. Data inflasi juga digunakan dalam penyusunan produk domestik bruto nasional maupun regional. Nah, bagaimanakah kondisi terkini perkembangan inflasi di Kabupaten Rembang? Menjelang bulan Ramadan ini, apakah harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan atau sebaliknya mengalami penurunan? Disiarkan langsung dari BPS Kabupaten Rembang bersama Kepala BPS Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Kita akan merilis perkembangan inflasi Kabupaten Rembang bulan Februari 2025. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar rilis dapat disampaikan melalui WhatsApp melalui nomor 0899 9801 960 untuk bisa bertanya dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Bulan Ramadan telah tiba, kuatkan stamina, bersihkan hati. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita simak rilis di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Rembang, yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Daerah, Kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini. Selanjutnya, rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua berjumpa pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali rilis hari ini atas nama pimpinan dan segenap pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa, serta mendapatkan keberkahan, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan segenap pegawai BPS Kabupaten Rembang, kami juga mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Haji Harno SE sebagai Bupati Kabupaten Rembang dan Bapak Haji Muhammad Hanis Khalil Baro sebagai Wakil Bupati Kabupaten Rembang periode 2025 sampai 2030. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini, Senin 3 Maret tahun 2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan menyampaikan
data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi pada bulan Februari tahun 2025. Bapak Ibu, sebagai informasi pada hari ini BPS RI dan seluruh BPS provinsi di Indonesia serta BPS Kabupaten Kota Penghitung Inflasi melaksanakan rilis indikator indeks perkembangan harga konsumen bulan Februari tahun 2025. Beberapa juga menyampaikan indikator yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2025. Sebelum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2025 di Kabupaten Rembang diawali dengan kegiatan survei biaya hidup atau SPH yang dilaksanakan pada tahun 2022. Survei biaya hidup menjadi salah satu dasar penghitungan IHK. Ini juga pernah kami sampaikan di setiap rilis, yang di mana SPH merupakan indikator utama untuk mengukur inflasi. Data dari SPH digunakan untuk menentukan paket komoditas yang akan dihitung dalam indeks harga konsumen, sehingga perubahan dalam pola konsumsi masyarakat dapat tercermin dalam angka inflasi. SPH tahun 2022 melibatkan pengukuran pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan untuk menghasilkan data yang akurat mengenai pola konsumsi masyarakat. SPH tahun 2022 memperbarui data mengenai pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2018. Survei ini dilakukan pada 240.000 rumah tangga di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang yang dilakukan pendataan pada sekitar 1.600 rumah tangga. Hasil dari SPH menghasilkan paket komoditas yang lebih banyak dibandingkan dengan SPH sebelumnya. Ini mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, dan ini terjadi juga di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang tersendiri terdapat lebih dari 500 komoditas hasil survei biaya hidup, tetapi hanya 247 paket komoditas yang selanjutnya kita pantau perkembangan harganya. Pemilihan komoditas yang dipantau ini didasarkan pada nilai konsumsi yang signifikan atau nilai konsumsi yang kurang signifikan. Ya, beberapa ada yang kurang signifikan memang. Tetapi komoditas tersebut termasuk komoditas esensial, ya hampir dipakai oleh masyarakat, ya, yaitu misalnya garam. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini seperti biasa, rilis perkembangan indeks harga konsumen akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi month to month atau inflasi bulanan, inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau tahunan. Inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan ya, adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, inflasi bulanan atau inflasi month to month. Ini mengukur perubahan indeks harga konsumen bulan ke bulannya, yaitu bulan ke N dibanding dengan bulan ke N-1. Ilustrasinya bisa Bapak Ibu lihat pada layar di sebelah kanan. Ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek yang terjadi dalam satu bulan tertentu. Inflasi bulanan berguna untuk menganalisa tren harga jangka pendek dan dapat memberikan sinyal awal tentang potensi inflasi
di masa depan. Berikutnya yang akan kita rilis nanti juga adalah inflasi tahun kalender atau year to date, mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun hingga periode tertentu dalam tahun yang sama. Ini memberikan gambaran tentang laju inflasi selama periode berjalan dan sangat berguna dalam analisa ekonomi. Kemudian berikutnya ada inflasi tahunan atau year on year. Ya. Inflasi tahunan mengukur perubahan indeks harga konsumen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini memberikan gambaran tentang tren inflasi dalam jangka waktu 1 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, inflasi tahunan digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Inflasi bulanan dan tahunan memberikan perspektif yang berbeda mengenai dinamika harga di pasar. Inflasi bulanan lebih fokus pada perubahan harga jangka pendek, sedangkan inflasi tahunan memberikan gambaran yang lebih luas tentang tren inflasi dalam konteks tahunan. Keduanya tentu saja sangat penting untuk analisa ekonomi dan pengambilan keputusan dan kebijakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengumumkan angka inflasi bulan Februari tahun 2025, sebagai pembuka kami akan menyampaikan beberapa catatan penting peristiwa yang mungkin dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga yang akan dirilis pada siang hari ini. Yang pertama, pemberian diskon biaya listrik untuk konsumsi rumah tangga. Ini sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 348-PL-01-MIEM-L-2024 tentang pemberian diskon biaya listrik untuk konsumsi rumah tangga PT PLN. Pemerintah melalui PLN memberikan diskon tarif listrik sebagai salah satu stimulus ekonomi. Diskon ini diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN yang memiliki daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere yang berlaku selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Diskon listrik prabayar 50% mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 28 Februari tahun 2025. Diskon listrik pasca bayar 50% untuk pemakaian Januari 2025 mengurangi tagihan yang dibayarkan pada 1 sampai 20 Februari tahun 2025. Kemudian diskon listrik pasca bayar 50% untuk pemakaian Februari 2025 mengurangi tagihan yang dibayarkan pada 1 sampai 20 Maret tahun 2025. Kemudian catatan peristiwa lainnya adalah kebijakan penyesuaian harga BBM. Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi pada 1 atau per 1 Februari tahun 2025. Untuk harga Pulau Jawa, Pertamax naik menjadi 12.900 dari 12.500 pada Januari 2025 atau naik 3,2%. Pertamax Turbo menjadi 14.000 dari 13.700 pada Januari 2025 atau naik 2,19%. Pertamina Dex menjadi 4.800 dari 13.900 pada Januari 2025 atau naik 6,47%. Kemudian Dexlet ya menjadi Rp14.600 dari Rp13.600 pada Januari 2025 atau naik sebesar 8,96%. Kemudian
Fenomena lain adalah tren harga emas dunia yang terus mengalami kenaikan. Pada grafik terlihat, pada grafik di samping Bapak Ibu sekalian terlihat harga emas terus mengalami kenaikan. Emas dipandang sebagai salah satu aset safe haven yang tidak tergerus adanya inflasi. Nilainya dipercaya akan selalu naik, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi global maupun geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, komoditas emas terlihat sering menjadi 10 komoditas yang mengalami inflasi terbesar. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut yang akan kami sampaikan adalah inflasi di Kabupaten Rembang pada bulan Februari tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, di Kabupaten Rembang terjadi deflasi sebesar 0,95% secara bulanan atau month-to-month, di mana terjadi penurunan indeks harga konsumen pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Pada Januari 2025, indeks harga konsumen tercatat sebesar 110,13. Sedangkan pada Februari tahun 2025 tercatat sebesar 109,08. Kemudian secara tahun kalender atau year to date, di Kabupaten Rembang terjadi deflasi sebesar 1,22%, di mana terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 110,43 pada Desember 2024 menjadi 109,08 pada Februari 2025. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun atau year on year pada bulan Februari tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 0,06%, yang merupakan perubahan indeks harga konsumen Februari 2025 yang sebesar 109,08 dibanding indeks harga konsumen Februari 2024 yang sebesar 109,01. Bapak Ibu yang saya hormati, inflasi bulan ke bulan atau month to month pada Februari 2025 kembali mengalami deflasi, bagaimana diinformasikan sebelumnya. Berdasarkan kelompok pengeluaran, secara month to month pada Februari 2025 terdapat 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, sedangkan 6 kelompok lainnya mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan harga. 3 kelompok penyumbang deflasi tersebut mampu mendorong deflasi secara umum, sebagaimana terlihat di tabel sebelah kanan atas. Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 8,15% dengan andil deflasi 0,79%. Kelompok ini merupakan penyumbang deflasi tertinggi pada Februari tahun 2025. Komoditas dominan yang mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah tarif listrik, sebagaimana diinformasikan di awal tadi di catatan peristiwa. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil deflasi cukup besar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,74% dengan andil deflasi sebesar 0,25%. Komoditas paling dominan yang mendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah cabai merah, bawang merah, tomat, kangkung, dan kacang panjang. Kemudian kelompok pengeluaran yang memiliki andil deflasi berikutnya adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,1% dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas paling dominan penyumbang deflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah telepon seluler dan televisi berwarna.
Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil deflasi man-to-man terbesar di Kabupaten Rembang pada Februari tahun 2025. Yang pertama, tarif listrik memberikan andil deflasi sebesar 0,8%. Cabai merah memberikan andil deflasi sebesar 0,15%. Bawang merah memberikan andil deflasi 0,08%. Tomat dan kangkung memberikan andil deflasi sebesar 0,05%. Kacang panjang memberikan andil deflasi 0,04%. Daging ayam ras memberikan andil deflasi 0,02%. Begitu juga bayam memberikan andil deflasi 0,02%. Dan cabai rawit memberikan andil deflasi sebesar 0,02%. Dan yang terakhir, telur ayam ras memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ada 10 komoditas dengan andil inflasi man-to-man terbesar di Kabupaten Rembang pada Februari 2025. Yang pertama, cabai merah ya, memberikan andil inflasi sebesar 0,31%. Cabai rawit memberikan andil inflasi 0,15%. Sigaret kretek memberikan andil inflasi 0,06%. Kopi bubuk memberikan andil inflasi 0,04%. Minyak goreng dan cabai hijau memberikan andil inflasi 0,03%. Mie, bensin, cumi-cumi dan kelapa ya masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan di awal tadi, tingkat inflasi year on year atau inflasi tahunan pada bulan Februari tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 0,06% dengan indeks harga konsumen pada bulan Februari sebesar 109,08 mengalami kenaikan dibanding indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2024 yang sebesar 109,01. Inflasi tahunan pada Februari 2025 terlihat mengalami pola penurunan apabila dibanding dengan inflasi year on year pada 7 bulan sebelumnya yang cenderung mendatar ya seperti terlihat pada grafik di samping. Dibanding pada tahun 2024, ya, inflasi tahunan pada tahun 2025 tergolong cukup rendah, yaitu sebesar 1,46%. Ya, ini terjadi pada Januari 2025 dan pada Februari 2025 sebesar 0,6%. Ini berbeda dengan kondisi pada Januari maupun Februari di tahun 2024, ya, di mana terjadi inflasi year on year sebesar 4,93% dan mencapai puncaknya pada Maret 2024 sebesar 5,38%. Ya. Kemudian terus mengalami penurunan sejak April 2024, kemudian setelah Juli 2024 sampai Desember 2024, inflasi year on year fluktuatif, mengalami fluktuatif, namun masih dalam kisaran angka inflasi year on year sekitar 1,5%. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year, pada Februari 2025 secara umum mengalami inflasi, ya, kecuali kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 16,01% dengan andil deflasi sebesar 1,7%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah tarif listrik. Berikutnya, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,55% dengan andil deflasi sebesar 0,03%.
Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah telepon seluler dan televisi berwarna. Secara year on year, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi sebesar 1,43% dan memberikan andil sebesar 0,49%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini adalah minyak goreng, kopi bubuk, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, udang basah, dan kelapa. Berikutnya kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 5,92% dengan andil 0,37%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, popok bayi sekali pakai atau diapers, pembalut wanita, dan hand body lotion. Emas perhiasan merupakan salah satu komoditas yang mempunyai tren kenaikan harga selama beberapa bulan terakhir, sebagaimana dijelaskan pada catatan peristiwa di awal tadi. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 2,66%, ya, dengan andil inflasi sebesar 0,25%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, mie ayam goreng, pecel, dan sate. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikut kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year ya terbesar di Kabupaten Rembang pada Februari 2025. Yang pertama ada minyak goreng yang memberikan andil inflasi sebesar 0,22%. Kemudian emas perhiasan memberikan andil inflasi 0,18%. Kopi pupuk memberikan andil inflasi 0,16%. Sigaret kretek tangan memberikan andil inflasi 0,15%. Bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi 0,13%. Kemudian sigaret kretek mesin dan mobil memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Kemudian ada udang basah dan kelapa mengalami memberikan andil inflasi sebesar 0,1%, dan terakhir daging ayam ras memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Berikutnya 10 komoditas dengan andil deflasi ya, atau penahan inflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif listrik ya, memberikan andil deflasi sebesar 1,88%. Kemudian beras memberikan andil deflasi sebesar 0,66%. Tomat memberikan andil deflasi sebesar 0,16%. Pisang memberikan andil deflasi sebesar 0,13%. Telur ayam ras memberikan andil deflasi sebesar 0,08%. Cabai merah memberikan andil deflasi 0,06%. Telepon seluler dan pepaya memberikan andil deflasi 0,03%. Dan kacang panjang serta mesin cuci memberikan andil deflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikut bisa sama-sama kita lihat perbandingan regional perkembangan IHK di Kabupaten Kota IHK di Jawa Tengah. Dari 9 Kabupaten Kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi pada tahun 2024 dan tahun 2025, pada bulan Februari 2025 seluruh kabupaten kota mengalami deflasi secara mantuman.
Kemudian secara mantuman pada Februari 2025, Kabupaten Wonogiri mengalami deflasi terdalam atau tertinggi sebesar 1,36% dan di Purwokerto mengalami deflasi terendah yakni sebesar 0,52%. Kemudian secara year on year pada Februari 2025 Cilacap mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,3% dan di Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi terendah sekaligus deflasi terbesar yakni sebesar 0,48%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan ringkasan inflasi Februari tahun 2025. Pada bulan Februari 2025 terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,95% di Kabupaten Rembang dan deflasi year to date sebesar 1,22% dan inflasi year on year sebesar 0,06%. Jadi untuk year on year mengalami inflasi, sedangkan yang month to month dan year to date atau inflasi tahun kalender mengalami deflasi. Penyumbang utama deflasi bulan Februari tahun 2025 secara month to month adalah kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,79%. Utamanya adalah komunitas tarif listrik. Ya. Kemudian penyumbang utama deflasi month to month seluruh kelompok ya, antara lain tarif listrik, cabai merah, bawang merah, tomat, kangkung, kacang panjang, daging ayam ras, bayam, cabai rawit, dan telur ayam ras. Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2025 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,49%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, kopi bubuk, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, udang basah, dan kelapa. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil sebesar 0,37%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, popok bayi sekali pakai atau diapers, pembalut wanita, dan hand body lotion. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memberikan andil sebesar 0,25%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, mie, ayam goreng, pecel, dan sate. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik pada siang hari ini. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan yang tertera pada layar sebelah kanan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.